pernah kerja di Dubai, pernah di Singapura, kemudian juga di Indonesia juga pernah dan seterusnya. Sebenarnya kerjanya apa sih, Mas? Kalau ngelihat LinkedIn-nya Mas Habibie, horor ya? Iya sih. Ada kosongnya kayaknya. Iya, jadi sebenarnya kerjaan gue tuh awalnya dari DevOps, orang infra sebenarnya. Jadi gue tuh waktu masih mahasiswa. Sekarang di-assign ke perusahaan klien yang di Jepang itu. Betul. Nah, itu ada kontraknya nggak berapa lama yang di Jepang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast semuanya. Di episode kali ini kita kedatangan special guest. Pertama kali kita mengundang narasumber dari luar ya, dari lingkungan cyber army. Tapi by the way, bintang tamu kita ini dulu juga pernah tergabung juga ya, pernah mengisi beberapa kelas di Cyber Academy ya. Betul. Nah, tapi nanti kita coba gali lebih dalam lagi ya tentang beliau. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman silakan subscribe terus channel YouTube-nya Cyber Academy Indonesia. Kemudian klik lonceng sebelah kanan atas supaya episode-episode Cybercast seperti ini tidak ketinggalan. Wajib itu. Wajib ya, jangan sampai Keren enggak. nih. Mumpung nih, kalau misalkan banyak yang nonton nih, kita akan undang lagi bintang tamu yang lain ya Mas ya. Mantap, pastilah. Kalau bisa Mas Habibie juga akan diundang terus nih. Dari Dari luar juga kan bisa online tentang kita. iya, bener. Gue dong ntar. Oh. Oke, kita perkenalkan dulu bintang tamu kita di episode kali ini, Mas Habibie. Ya, Mas Habibie ini dulu pernah mengisi beberapa materi ya di live class di Cyber Academy. Nah, kita pengen ngobrol lebih dalam lagi tentang siapa sih Mas Habibie, kemudian aktifnya sekarang sebagai apa dan seterusnya. Oke, Mas, penasaran sih saya sebenarnya. Apa tuh? Kalau ngelihat LinkedIn-nya Mas Habibie, horor ya? Iya sih. Ada kosongnya kayaknya. Satu tawarannya itu pernah kerja di Dubai, pernah di Singapura, kemudian juga di Indonesia juga pernah dan seterusnya. Sebenarnya kerjanya apa sih, Mas? Jadi kerjaan saya jalan-jalan aja kayaknya. Jalan-jalan. Di medsos saya juga lihat, jalan-jalan semua ini. Semua Isinya. Salah ngundang ya, ini foto jalan-jalan nih, jangan-jangan nih. Kita bahas adventure aja ya. Adventure. Iya. Iya, Mas. Iya, jadi sebenarnya kerjaan gue tuh awalnya dari DevOps, orang infra sebenarnya. Jadi gue tuh waktu masih mahasiswa, itu gue tuh dulu admin pusat. Jadi admin yang ngurusin jaringan, jaringan server gitu-gitu. Dulu zaman sebelum itu masih ngebolehin mahasiswa kerja di admin, sekarang udah nggak boleh yang gue tahu. Nah dari situ kan jadi kenalan gue banyak kan. Nah kenalan gue jadi banyak. Akhirnya dapet salah satu kenalan. Intinya dia senang dengan kerjaan gue. Waktu itu gue bantuin dia bikin sesuatu. Software engineering lah, gue ngoding waktu itu. Nah terus dia juga minta gue waktu itu ngerekrut orang. 2 orang back end gitu kan. Minta bantuan gue aja gitu. Pokoknya kalau misalnya nemu yang oke, gue kasih 10 juta gitu waktu itu. Buat bantu nyari orang gitu ya? Nyari sampai orang itu lulus probation. Akhirnya gue waktu itu jadi semi recruiter tuh, bantuin. Gue awalnya juga kayak, ngapain sih gue kayak gitu, tapi ya karena gue waktu itu nggak tahu kenapa gue sama orang ini tuh ya seneng aja gitu bantuin gitu, apalagi tambah iming-iming kayak gitu kan. Iya. Itu sebenarnya nomor 1 sih mungkin ya. Zaman dulu segitu mah ya, lumayan kan? Ingat banget. Nah terus ya udah akhirnya gue sebar lowongan ke teman-teman gue, terus kemana ke adik kelas, ke kakak kelas segala macam, mau nggak akhirnya pada interview, gue kirim CV. Akhirnya dapat 2 orang dan dua-duanya katanya wah mantap performa 2 orang ini bagus gitu segala macam. Ini dia itu orang Amerika tapi dia tinggal di sini bikin company, bikin perusahaan di Indonesia. Software house. Dol. Bis itu jadi baik kan segala macam. Udah dia ternyata punya temen katanya temen kuliahnya dia US.
Tapi temannya itu di Singapura bikin perusahaan cyber security. Oh. Jadi awalnya gue dari teman-teman aja, bukan karena gue kayak niat banget langsung apply gitu. Gue malah terus terang deh, ini gue terus terang aja. Ya. Selama gue kerja, gue tuh apply tuh hampir semuanya tuh entah kenapa, entah CV gue nggak kebaca, entah apa, nggak ada yang respon. Kalau gue apply, gue nggak pernah diterima dimanapun. Dipanggil juga nggak gitu ya? Boro-boro. Makanya itu yang gue bingung. Kok gue setiap gue apply kenapa gini amat ya gitu kan? Emang hokinya bukan gitu kali ya? Bener gue kayak gitu kan. itu beneran. Jadi gue selama gue pindah-pindah itu selalu dari refer orang, nggak pernah gue kayak apply. Oke. Ya udah dari situ ya ketahuan kan Singapura. Waktu itu masih jadi orang back end sama orang infra kan, nggak ngerti security sama sekali sebenarnya. Di perusahaan cyber security itu yang baru itu. Gue belum ngerti security sama sekali. Gue bilang namanya Brandon, bos apa namanya, sorry nih ya, gue seneng banget nih kalau misalnya dikenalin, cuman gue harus tahu diri aja, dalam artian gue belum bisa security, gue nggak ngerti sama sekali nih, ya cuma ngerti ya tahu definisi tapi kayak ngehack segala macam. Nah, gue tahunya ngecewain temen lu nih, gue bilang gitu. Nggak apa-apa, Bil, lu interview aja kali gitu kan, biarin lah gitu. Akhirnya waktu itu gue dipanggil interview sama gue waktu itu di challenge pentest dikit sih, cuma emang agak sedikit menurut gue nggak terlalu pentest gitu, kayak cuma kayak ngetes Linux skill gitu-gitulah. Oh. Kayak dasar Linux. Fundamental gitu. Mungkin ya. Fundamental banget memang. Ya gue bisa ngerjain beberapa challenge lah gitu. Akhirnya gue yang keterima, dan itu adalah kerjaan pertama selain pertama security. Oke. Itu juga gue kerja remote dari Bandung. Itu kan perusahaan Singapura, tapi gue remote, gue nggak dibawa ke Singapura waktu itu. Oh. Berarti pertama kali nyebur di bidang cyber security itu gara-gara dapat kerjaan yang di Singapura itu. Iya, yang dari temen gue. Oh. Gitu ceritanya. Background-nya sebenarnya adalah software engineer. sama infra. Kan gue admin di. Pantesan pas dilihat di historinya, ini kayaknya semuanya diembat semua. Ngoding iya, DevOps iya, tapi security itu tuh bener-bener apa ya? Rada random sih, terus terang aja. Gue gak pernah kepikiran gue bakal kerja sebagai security engineer sih. Asli random banget itu. Waktu gue apply, karena simply, kerja remote, terus ada gaji sekian kan, apa namanya, dan bisa part time remote, dan gue masih kuliah, dan boleh nggak apa-apa remote sambil kuliah. Tambah lagi gue di training gratis sama CEO-nya langsung. CEO-nya emang apa namanya, jago teknikalnya gitu kan. Di training, Habibie, ya kita tahu kamu emang apa namanya belum ini segala macam, tapi ntar kita training. Baik banget kan, kayak oh gitu ya gitu kan. Oke, boleh. Oh, udah dapat gitu. Dan sama training ya akhirnya gue jadi seneng. Oh, cyber security kayak menarik juga gitu. Jadi ya udah terus apa namanya. Sampai sekarang terjun di sana. Sekarang nggak. Kalau sekarang gue balik lagi jadi orang infra. Sekarang mah udah ada ceritanya tuh. Masih panjang gitu. Kenapa gue balik lagi tuh ada ceritanya. Emang ada satu posisi di mana ya ntar deh kita gali lah pokoknya lah gitu. Karena kayaknya ini bakal panjang nih podcast kita nih, Mas. Cerita ini. Apa namanya? Emang ya gue agak sedikit berpikir nggak lurus kayak cuma kerja di satu perusahaan gitu kan, selesai gitu. Gue emang banyak banyak rintangan yang telah gue. Bener ini. Ninja Hattori banget sih kayaknya sih gue. Bener. Oke. Nah, kalau sekarang ya, yang masih kerja itu di Dubai apa di Jadi Jepang? company gue sekarang itu sebenarnya adalah visa kerja Dubai. Visa kerjanya. Betul. Company gue tuh Dubai, namanya Go Global. Oke. Nah, Go Global ini kayak semacam konsultan. Dia punya klien. Banyak. Ada klien oil and gas juga ada bahkan. Klien oil and gas, terus klien software house banyak. Nah, kalau dia specialty-nya adalah dia itu jadi gini, kalau misalnya kerja di situ, kita ntar bakal di-assign ke suatu perusahaan. Itu full time di situ, kita nggak ngerjain banyak perusahaan gitu. I see. Nah, klien gua orang Jepang. Maksudnya perusahaan Jepang. Di Jepang gitu. Pantes. Berarti secara home base pekerjaannya di Dubai. Betul, visa kerja gua Dubai. Okay. Sekarang di-assign ke perusahaan klien yang di Jepang itu. Betul. Nah, itu ada kontraknya nggak, berapa lama yang di Jepang itu? Good question. Jadi sebenarnya kalau secara hukum waktu gue tanda tangan kontrak itu memang 3 tahun. Tapi itu hitungnya full time. Jadi gue boleh cabut kapan aja, nggak kena denda. Gitu.
Iya. Dia tapi 3 tahun ntar renewal lagi gitu. Oke. Gitu. Tapi emang aturan Dubai begitu. Jadi kayak nggak ada yang namanya full time. Jadi kayak kalau misalnya orang kayak gue gitu, visa gue hanya berlaku 3 tahun tuh pasti. Oke. 2 sampai 3 tahun lah tergantung jenis visanya. Nah, habis itu harus perpanjang ulang. Jadi kita harus tes darah, bahkan sampai tes darah ulang, tes ini ulang gitu. Dari awal banget tesnya itu ya berarti ya. Iya. Kan di sana kan juga ada tes kesehatan tuh selain tes kayak cuman tekanan darah segala macam, tes HIV sama tes TBC. TBC ya. Itu gue udah berapa kali tuh disuntik. Iya, buat tes kayak begitu setiap gue renewal gitu. Makanya lumayan ini ya, lumayan bukan effort ya, tapi lumayan berat juga ya. Maksudnya untuk memulai kerja di dalam tanda kutip ya di luar negeri, terutama di sana gitu ya, di Dubai itu. Nah, kalau misalkan nih ya, yang mahasiswa atau yang nonton Cybercase ini pengen nyoba kerja di luar. Kalau Mas Bibi kan tadi kan pengalamannya nggak play ya, cuman based on dari rekomendasi kan, segala macam. Tapi kalau misalkan mereka ingin kerja di luar tuh sebenarnya susah nggak sih? Sebenarnya ini gue mau komentar satu hal ya. Okay. Kan gue waktu itu pernah ngajar yang Mas bilang kan. Ngajar berapa kali kan? Nggak cuma sekali. Gue ngajar 3-4 kali dan itu berarti kan totalnya kayak berapa bulan gitu kan. Iya, betul. Menurut gue pribadi, orang kita dari segi skill teknikal ya. Teknikal, oke. Teknikal, ngoding, ini segala macam itu sama jagonya menurut gue dengan yang lain. Bahkan menurut gue bisa dikatakan lebih jago. Ini gue serius. Gue berapa kali, orang-orang, wow, oke juga gitu. Maksudnya dibandingin orang yang gue ketemu di luar gitu, mereka oke gitu kan. Yang at least, ini murid Cyber Academy. Apalagi yang mungkin orang kita yang dalam artian yang udah lama berkecimpung, orang yang main CTF gitu-gitu kan, mungkin pengalaman banyak gitu. Betul. Jago-jago. Nah gitu teknis, iya. Tapi satu hal yang gue sangat menyayangkan, tadi temen gue juga pada ngomong, orang kita tuh cuma satu, yang sangat disayangkan, bahasa doang. Bahasa Inggrisnya. Itu aja masalahnya. Sangat sayang kan? Kayak, ya iyalah. Kayak lu jago gitu. Teknikal, bisa ngoding, bisa macam-macam. Wah lu jago. Gue mengakui terus terang selama gue ngajar, gue tuh impress dengan murid-murid daftar. Maksudnya dalam artian ini jujur ya, bukannya karena gue depan depan video. Gue jujur kan. Kalau enggak gue gak akan ngomong gitu kan. Itu beneran orang-orangnya gue harus akui itu jago-jago. Banyak banget yang jago. Yang gue tuh kalau misalkan nanya, Bi, cariin dong cybersecurity engineer gue langsung tinggal milih dari yang lulusan ini, tinggal ini kirim gitu. Gue bisa terus terang. Cuman ya itu bahasa. Kedua, orang kita tuh juga berapa kali gue lihat tuh kendalanya ini non teknis semua. Kendalanya masalah orang tua, dalam artian orang tuanya nggak ngizinin. Itu gue sering tuh. Terus mau nikah, ternyata nikah istrinya nggak ngebolehin. Kayak gitu. Ini oke, mungkin dikira gue bercanda, tapi ini beneran. Ini temen gue nih banyak yang kayak gitu. Temen gue yang udah keterima, terus iya nih mau ini nggak jadi soalnya nggak bisa. Ini orang tua gue begini, istri gue begini. Ya gimana? Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Mas, bisa nggak? Ya bisa. Bisa aja ya. Non teknisnya yang agak kurang. Yang yaitu yang itu sih Mas? Kendalanya di situ kalau saya lihat. Ya. Terus yang kedua, palingan non teknis lain adalah masalah tadi bahasa dan kemampuan ngomong juga penting ya. Kita tuh kalah sama negara tetangga ya. We know lah yang suka yang negara yang banyak orang IT-nya kan. I know. Yang lebih murah tenaganya kan. Mereka tuh skill ngomongnya jago-jago walaupun skillnya nggak segitu. Itu aja. Iya, itu aja sih. Saya kirain mereka itu memang karena gini, branding mereka itu kayaknya wah banget gitu IT. Wah banget security gitu kan. Branding kan? Yes. Ngelihat kursus ini misalkan taruhlah di Udemy misalkan. Banyak mereka yang segala macam. Saya nggak nyangka juga ya ternyata secara skill. Gue nggak bilang mereka kayak semuanya kayak begitu enggak, tapi banyak dari mereka yang skill ngomongnya jago banget, tapi pas ketemu realitanya. Jadi gue pernah waktu itu jadi hiring juga, jadi gue ngebantu hire untuk pentester. Nah intinya adalah dia ngomongnya sertifikasi ini segala-galanya, pokoknya dia lengkap banyak gitu kan, sampai impress klien gue. Gue bilang stop dulu bentar, gue belum lihat teknisnya nih gue pengen tahu teknisnya. Oke Bi, gue percaya sama lu, lu sana interview sana nih, orang dari negara itu. Oke. Akhirnya gue interview, itu gue kasih pertanyaan kayak basic banget gitu, kayak DVWA gitu.
Doang, DVWA doang. Heeh. Ini kenapa ada bug ini ya gitu kan? Nggak bisa jawab. Serius? Iya, padahal dia lulusan, ya gua nggak mau sebut sertifikatnya, takutnya ya itu Gara-gara sertifikasinya gitu ya? Iya, sertifikasinya dia banyak banget, dan dia bisa impress CTO gua, bisa impress manager gua segala macam. Gua tanya DVWA, ada vulnerability DVWA yang gua cuman satu itu aja gua tanya, nggak bisa jawab. Terus akhirnya gue ngomong jujur ya ke bos CTO gue, dan mungkin CTO gue dengerin, jadi ya udah apa namanya nggak jadi. Tapi emang kurang lebih itu kejadian beneran. Real ya. Ya, karena gue yang interview kan. Oh gitu ya. Di atas kertas hebat, ngomong hebat. Nah kita malah kebalik, kita di atas kertas tuh sama ngomong itu kurang menjual, kurang pede gitu. Tapi secara skill mungkin kita masuk ya ke sana ya. Saya sering bilang ke orang-orang apa namanya yang saya kan suka nih kadang-kadang dapat link itu, saya tuh udah banyak di inbox tuh banyak tawaran lah gitu kan. Karena emang saya kan kenalan udah banyak, udah ya ribuan orang lah gitu kan di LinkedIn. Karena saya 9 ribuan kan. Nah itu tuh banyak tawaran masuk. Saya selalu bilang, mau nggak apa namanya CV lu gue kirim ke mereka gitu, apa namanya, gue bilang ke anak-anak ini gitu kan yang emang dia pengen nyari kerja gitu kan, yang emang naik ke gue, mau dong apa kerja di luar negeri kayak kakak gitu. Boleh, mau nggak gitu, ntar gue kirim. Kalau sekarang nggak mau soalnya saya belum pengalaman lah. Kan gue yang lihat CV lu, oke gitu kan, maksudnya cukup untuk at least ngobrol aja. Iya, kan gratis ngobrol gitu kan. At least kalau interview kalau nggak cocok pun juga nggak masalah. Even kalau lu udah senior pun juga belum tuh cocok juga gitu. Iya sih, benar. Ini baru mulai atau baru fresh graduate gitu ya? Iya. Gitu. Akhirnya tapi ada temen gue beberapa yang pede gitu kan. Pede akhirnya katanya, wah beneran kak, aku ditelepon dari nomor Jepang gitu segala macam, apa namanya? Iya sih bahasa aku kurang gitu, bahasa Inggrisnya balik lagi non teknis. Iya kan? Ya, bukan teknis lagi. Udah kayak gitu masalahnya. Tapi paling enggak mereka berani gitu loh. Maksudnya anak-anak sekarang itu harusnya begitu. Jangankan kita bicara di area apa namanya ya, dunia kerja ya. Di kampus aja, di tempat saya ngajar. Mahasiswa ngomong itu susah banget. Tuh kan, ya kan? Itu kan salahnya kan. Ya, habis dijelasin, any question? Oke, ngerti? Diem. Nggak ngerti? Diem juga. Saya bingung kan ya. Ini mau diapain gitu anak-anak. Gila itu. Tapi kalau misalnya ujian saat itu pasti banyak yang bisa tuh. Kemungkinan. Sama kayak yang di waktu saya Akademi juga gitu saya. So ngajar tuh mana ngerti diem. Pada ini sama kayak gitu persis kan. Tapi pas besok jadi kita bikin challenge gitu kan. Besok gua kasih challenge ini, mereka bisa kerjain. Ada beberapa yang nggak ngerti baru dia nanya di grup gitu. Tapi bener mas, kayak gitu kurang lebih. Cara numbuhinnya itu. Karena sayang artinya SDM kita banyak di Indonesia. Betul. Gitu kan ya. Banyak lah, nggak kalah lah artinya dengan tadi ya negara-negara tetangga dan segala macam. Iya. Cuman numbuhin masalah, nggak tahu masalah mental, nggak tahu masalah apa ya, kenapa mereka nggak suka ngomong gitu loh. Non teknis susah sih, kayak gitu udah psikologi lah nalarnya. Memang saya juga bingung sih, apa namanya, kenapa kita gitu banget ya, maksudnya sayang aja gitu. Jadi menurut saya gitu. Karena prospek sebenarnya banyak ya, prospek pekerjaan itu kan sebenarnya kan, mau di Indonesia mau di luar sebenarnya kan. Saya tuh di Inbox tuh tiap 2 hari sekali tuh pasti masuk 1 atau 2 gitu. Nyari orang, akhirnya ya saya nggak nyari kerja terus, saya bilang ya udah mau nggak sama ini saya punya teman nih, mereka seneng, mau dong dikenalin gitu, ya udah saya kasih gitu. Dan banyak yang lolos ya itu apa namanya sudah cocok, begitu masalah non teknisnya keluar. Iya. Susah sih kalau non teknis mah ya. Iya makanya. Sayang banget. Sangat disayangkan memang, tapi ya udahlah, mudah-mudahan memang yang akan datang. Mudah-mudahan kita pendidikannya lebih ke arah kayak non teknisnya lebih kencang, kayak bahasa Inggris terutama. Minimal bahasa Inggris lah. Minimal bahasa Inggris dulu, minimal nih. Kan bahasa iya, ini penting dulu kan, baru non teknis kayak cara menjelaskannya. Mungkin siapa tahu menteri-menteri setelahnya ada materi public speaking atau apa, nggak ngerti lah gitu kan. Mudah-mudahan gitu kan. Amin. Gitu. Oke, aduh menarik banget ya. Karena ya tadi ya, karena selain masalah skill gitu kan, akhirnya masalah kalau ada istilah namanya soft skill kan. Soft skill. Attitude,
termasuk Attitude, betul. apa namanya, cara kita berbicara dengan orang atasan, bawahan, middle dan seterusnya. Itu kebanyakan memang jarang banget diajar di Iya dalam sih. dunia pendidikan ya. Bukan maksudnya di perguruan tinggi itu mungkin cuma 1-2 mata kuliah doang. Tapi penerapannya itu Hampir hampir nggak ada. nggak ada. Tapi emang mungkin tergantung orangnya juga, karena saya dulu tuh zaman dulu suka nongkrong juga orangnya, jadi ya kuliah saya seringnya nongkrong sih. Lebih sering nongkrongnya kayaknya. Ketahuan. Ketahuan. Kebukaan sendiri. Ini buat para dosen yang kenal Mas Habibie. Ini nih, sering nongkrong ternyata ya. Iya, apalagi kalau dosennya nggak ini apa namanya, absen nggak apa-apa, nggak masuk penilaian, ya udah. Enak banget. Main ke Lembang gitu ya. Iya. Sering nongkrong ya, sering ngobrol gitu, apa namanya, ya udah gitu. Iya. Zaman dulu. Nah, sekarang kebalikan. Kenapa tuh? Mahasiswa itu kupu-kupu. Gitu ya, nggak tahu sih gua. Kampus Gimana? pulang, kampus pulang, kampus pulang. Oh. Jadi ngajar ke kampus, udah. Duduk manis, nggak nanya, nggak apa-apa. Misalkan Ya, dia besok gitu. beres, udah pulang mereka segala macam. Nggak tahu di kosannya ngapain gitu ya. Jadi jarang banget ngeliat mereka kumpul-kumpul di area kampus gitu. Oh, wah, itu Jarang banget. di mana tuh? Kalau saya sih di apa? Oh, iya iya. Ngajar di sana. Ya, tapi nggak semuanya ya, mungkin hanya segelintir orang lah, segelintir mahasiswanya. Iya, benar. Karena mungkin zamannya atau generasinya saya juga nggak paham sih sebenarnya kenapa bisa seperti itu. Iya, pada nggak nyantai ya. Heeh. Ya betul, telat dikit nggak apa-apa lah. Saya juga dulu hitungannya nggak tepat waktu juga. Saya lewat dikit lah, lewat dikit lah. Heeh. Masih 4 tahun, tapi 4 Beda bulan sekian ya. gitu, 4,5, 4 ini gitu. Oke. Itu ya, jadi teman-teman ya, jadi kalau misalkan pengen kerja, sebenarnya nggak harus di luar ya. Di Indonesia pun tetap yang namanya public speaking itu sangat dibutuhkan ya. Non technical skill, iya, non technical Ya, skillnya benar. pokoknya seperti itu. Bener deh, hampir nggak pernah lihat sih gue orang yang punya masalah skill gitu, orang Indonesia ya. Seriusan hampir nggak pernah lihat sih, apa namanya, paling kalau misalnya emang ini orang misalnya nggak punya skill emang karena dia mungkin baru lulus gitu kan. Yeah. Kalau baru lulus ya udahlah gitu kan, selesai. Tapi kalau udah punya pengalaman biasanya udah jago gitu. Harusnya. Walaupun cuma setahun 2 tahun udah oke lah, diajak ngobrol teknikal dia masih nyambung gitu. Bener. Gitu ya, itu sayang aja sih, non technical skillnya emang apa sih yang kayak gitu yang harus itu sih. Dan sebenarnya emang kerja kan begitu ya, maksudnya dari segi teknikal juga kerjaan saya sekarang, terus terang aja ya, selama saya kerja itu nggak dalam-dalam banget sih, biasa aja. Banyak saya yakin kalau misalkan saya jelasin sekarang gitu, itu orang kita back yang bisa tuh pasti banyak. Oh. Sangat yakin, saya sangat yakin. 100% saya sangat yakin nggak banyak. Tapi kan tadi, cara ngomong, bahasa Inggris, terus ngomong tadi Mas bilang kan, ngomong ke atasan gimana, ke bawahan gimana, ke middle gimana, sesama, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong gitu-gitu kan. Nah itu yang... Betul. Itu yang jadi orang kan gini ya, maksudnya orang kerja tuh kan apa ya, cocok-cocokan juga kan, Iya sih, benar. humanis juga gitu, gak cuma lihat teknikal doang, tapi kan lihat, wah ini orang kayak asik nih, ajak doang kerja sama gua aja lah, kan gitu kan rata-rata kan. Iya sih. Iya, betul banget. Iya kan. Nah, makanya ya itu aja sih menurut gua sih yang agak, ya kita harus improve sih gitu. Itu mau ngomong dari kita sendiri ya, berarti kan ya, nggak mungkin Iya. dipaksa kan, kamu harus gini. Kalau dia yang sendiri nggak mau, Nah iya, ya udah kan, berarti kan ya udah selesai, tutup aja. iya, makanya itu emang ya itu sih, kalau gue boleh jujur sih begitu sih, kalau demografi skill ini apa orang-orang kita tuh kurang lebih kayak gitu sih gitu. Oke. Nah, itu kan masalah soft skill ya, artinya masalah non technical skillnya itu. Nah, kalau misalkan dari sisi skill, kalau saya nggak tahu di kita itu atau di apa namanya, di Indonesia itu peran dari sertifikasi Oh ya. itu mungkin kepakainya ketika ada project. Iya sih, emang sih. Base end project, Project. dicari yang punya sertifikasi ini segala macam. Iya. Tapi kalau di luar, kalau kita nge-play pekerjaan itu bakal dilirik nggak? Nah mereka pernah debat depan gua tuh ada sejam. Jadi yang Gara-gara? udah bro, you keep networking aja terus gitu kan. Oke, di saat yang sama harus skill dinaikin terus, mau practice diri segala macam. Tapi networking penting.
Maksud gue gimana? Jadi gini. Terkait ini apa namanya? Tadi masalah fresh graduate. Misalkan khusus teman-teman yang lagi nonton ya, yang baru lulus dan punya cita-cita. Kalau misalkan udah pengalaman, pengen keluar, mungkin secara experience mereka udah punya nih, gitu kan ya. Tapi ini nggak punya apa-apa nih. Gue bisa jawab semuanya. Terakhir gue ingat banget gagal gue di mana. Gue disuruh jelasin HTTPS handshake. Gue bilang begini. Belajar cyber security hanya di Cyber Academy.